Perkenalkan, nama saya Afifa Oktasari dari kelas Farmasi C angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek ceramah dari kegiatan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dan dakwah 2 atau PKD 2 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang amat sangat besar yang telah dilimpahkan kepada kita. Tidak lupa juga salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Belakangan ini, kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Sudah ada 4 kasus mahasiswa yang bunuh diri pada bulan Oktober ini. Agama kita tidak memperbolehkan dan sangat melarang tindakan bunuh diri, karena hidup dan mati merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kematian itu suatu saat pasti datang, entah itu di masa kanak-kanak, masa muda, ataupun lanjut usia. Kita tidak ada yang tahu. Kehidupan manusia yang sangat singkat ini hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh umat manusia. Dalam menjalani kehidupan, setiap orang pasti akan mengalami permasalahan atau ujian yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Namun, yang menjadi perbedaan di sini adalah bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam hidup ini, kita akan selalu dipertemukan dengan yang namanya cobaan. Kita tidak tahu apa jenis cobaannya dan kita juga tidak tahu apakah kita sanggup melewatinya ataupun tidak. Mungkin bagi sebagian besar manusia yang tidak sanggup menghadapinya, mereka akan mudah merasa putus asa dan merasa tidak semangat dalam melanjutkan hidup dan juga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi, putus asa ini adalah suatu penyakit hati yang harus kita hindari. Kita harus senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56, Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi ilad dolun. Yang artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang yang berputus asa itu adalah orang yang sesat. Faktor resiko bunuh diri antara lain ada masalah kesehatan mental, tekanan orang sekitar atau sosial, kemudian kesulitan dalam ekonomi, masalah hubungan atau percintaan, hingga masalah dalam keluarga. Di sini kita contohnya, sebagai seorang mahasiswa pastilah ada kalanya merasa sulit atau berat dalam menghadapi tugas, ujian, skripsi, atau masalah dalam lingkup pertemanan, masalah percintaan, masalah dengan nilai atau dengan dosen, kemudian atau kita merasa bodoh, tidak berguna, dan tertinggal daripada teman yang lainnya. Atau mahasiswa yang tidak lagi dalam jalur yang lurus, kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menyebabkan rasa stres, penyesalan, dan menumbuhkan rasa putus asa. Jika sudah merasa putus asa, maka kebanyakan dari kita akan mengeluh dan menangis. Kemudian kalau kesedihan tersebut berlarut-larut, kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan rentan bagi orang tersebut untuk tersesat dari jalan yang benar. Maka dari itu, marilah kita memohon pertolongan Allah, rajin belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh, coba dan coba lagi jika mengalami kegagalan. Selalu ingat perjuangan kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita selama ini, membiayai kita, dan jangan sampai kita terkena penyakit putus asa tersebut. Jika kita melakukan dosa, maka hendaklah kita bertaubat, karena salah satu bentuk luasnya rahmat Allah adalah luasnya ampunan Allah bagi para hambanya yang pernah melakukan kemaksiatan. Selama hamba tersebut mau bertaubat, maka insya Allah dosanya akan dimaafkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya,
Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ibnu Katsir rahimakumullah menafsirkan ayat di atas. Ayat tersebut berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik kekafiran dan yang lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut, walaupun dosa tersebut amat banyak, sebanyak buih di lautan. Kemudian beliau melanjutkan, berbagai hadis menunjukkan bahwa Allah mengampuni setiap dosa, termasuk dosa kesyirikan, jika seseorang mau bertaubat. Maka janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah, walaupun begitu banyak dosa yang ia lakukan, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas. Dari Anas radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sungguh seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang tanpa menyekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Setelah mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan hidup dan jangan sampai berputus asa darinya. Sikap putus asa dari rahmat Allah inilah yang Allah sifatkan kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sesat. Selain itu, berputus asa dari Allah juga termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau kemudian menjawab, yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari Allah, dan merasa aman dari azab Allah. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar dapat survive dalam menjalani kehidupan yang kita alami atau kesulitan yang kita alami. Yang pertama itu adalah memperkuat keyakinan kita bahwasanya selalu ada solusi di setiap masalah kita. Kemudian jika belum ada solusi, maka kita harus melatih kesabaran kita saat menghadapi ujian tersebut. Kemudian kita harus melihat sekeliling kita, banyak orang yang keadaannya lebih sulit tetapi dia masih dapat bertahan. Jadikanlah hal tersebut sebagai sesuatu yang dapat memunculkan arti dan rasa syukur di dalam hati kita. Kemudian berlatihlah dalam mengendalikan emosi. Jika misal timbul pikiran yang menjerumus ke bunuh diri atau depresi, maka alangkah baiknya jika kita segera mengingat Allah atau bercerita ke siapapun yang menurut kita bisa mengerti perasaan kita. Kemudian kita berlatih untuk tidak memikirkan omongan negatif orang lain, dan juga yang terakhir, kita harus selalu ingat kepada orang tua kita. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.